Ketua Gerakan Solidaritas Nasional, GSN, Rosan Ruslani menegaskan bahwa GSN adalah organisasi non-politik yang independen dan tidak bergantung pada pemerintah. Tidak ada kaitannya dengan kementerian, ini adalah organisasi yang berdiri sendiri, kata Rosan dengan tegas. Namun, bagaimana mungkin organisasi ini dapat berdiri sendiri tanpa dukungan pemerintah? Apakah mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosialnya? Rosan menjawab bahwa anggaran GSN tidak berasal dari pemerintah, tapi dari biaya bersama yang mempunyai semangat untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik, lebih maju, adil, makmur, dan mandiri. Kita punya semangat untuk membantu masyarakat, dan kita akan terus memberikan masukan dan inputan sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat, ujarnya. Tapi, apa artinya menjadi lebih baik, lebih maju, adil, makmur, dan mandiri, itu? Bagaimana GSN dapat membantu masyarakat mencapai tujuan tersebut? Rosan mengatakan bahwa rencananya GSN akan berada di seluruh Indonesia dan akan memperbanyak kegiatan sosial. Salah satunya adalah memberikan seragam kepada masyarakat kurang mampu. Jadi ini semua adalah pelengkap yang saling komplementari dengan program-program kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik, kata Rosan. Namun, apakah ini berarti GSN hanya akan menjadi pelengkap pemerintah, ataukah mereka akan memiliki peran yang lebih aktif dalam mengatasi isu-isu sosial? Rosan juga mengatakan bahwa beberapa anggota GSN memang merupakan menteri di Kabinet Merah Putih. Ya, memang anggota kabinet ada yang dilibatkan sebagai fungsi individu ya, untuk memberikan di Dewan Penasehat, untuk memberikan masukan, ikutan, dan kita juga, karena kita akan sesuaikan juga tadi dengan aspirasi dan harapan dari masyarakat, ujarnya. Tapi, apakah ini berarti GSN akan menjadi alat politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah? Ataukah mereka benar-benar independen dan tidak bergantung pada pemerintah? Anggota DPR RI Bambang Susatyo mendukung GSN dan mengatakan bahwa dalam dunia yang semakin kompleks, isu-isu seperti kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, dan kesenjangan adalah tantangan yang saling berkaitan dan harus diatasi secara bersamaan. Namun, bagaimana GSN dapat membantu mengatasi isu-isu sosial tersebut? Apakah mereka memiliki strategi yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, korupsi, dan kesenjangan? Bamsud menekankan bahwa kemiskinan harus segera diatasi karena menjadi akar dari berbagai masalah sosial seperti kesehatan buruk, pendidikan yang kurang, dan meningkatnya kriminalitas. Karena itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan harus menjadi prioritas utama, melalui program-program yang mendukung pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap layanan dasar, katanya. Tapi, apakah GSN memiliki program-program yang spesifik untuk mengurangi kemiskinan? Bagaimana mereka dapat membantu masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan? Bamsud juga menekankan bahwa upaya melawan korupsi harus terus ditingkatkan. Korupsi merusak pondasi masyarakat yang sehat, menyebabkan pemborosan sumber daya, dan menciptakan ketidakadilan yang memperburuk kondisi masyarakat terpinggirkan. Namun, bagaimana GSN dapat membantu melawan korupsi? Apakah mereka memiliki strategi yang efektif untuk mengurangi korupsi? Ketua DPR RI ke-20 ini menyatakan bahwa kesenjangan sosial adalah masalah serius. Ketimpangan ekonomi dan akses sumber daya dapat memicu ketegangan sosial dan konflik. Oleh karena itu, diperlukan strategi redistribusi sumber daya yang adil dan peningkatan akses ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Tapi, apakah GSN memiliki strategi yang efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial? Bagaimana mereka dapat membantu masyarakat yang terpinggirkan? Bamsud menyatakan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, perlu dilakukan perang terhadap kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, dan kesenjangan secara bersamaan. Perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder, agar perubahan yang nyata dapat terwujud demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik, pungkas Bamsud. Namun, apakah GSN dapat membantu menciptakan perubahan yang nyata? Bagaimana mereka dapat membantu masyarakat mencapai tujuan tersebut?
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri deklarasi GSN dan memastikan program-program GSN tidak akan tumpang tindih dengan program kementerian. Tapi, apakah ini berarti GSN akan memiliki otonomi yang penuh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sosialnya? Bagaimana mereka dapat membantu masyarakat tanpa bergantung pada pemerintah?